Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Selamat pagi, siang, sore, malam, rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 KKN PM Terintegratif Nusa Pajajaran. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang pengelolaan dan pengendalian erosi di lahan belereng. Sebelum kita memulai materi ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Ahmad Hardani, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pajajaran. Selanjutnya ada Valeri. Boleh panggil Valeri? Halo, perkenalkan. Nama saya Valeri Teresa Pangaribuan, Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran. Selanjutnya ada Kang Willis. Mangga Kang Willis. Oke, perkenalkan nama saya Willis dari Fakultas Teknik Geologi. Coba aja, ulang aja. Selanjutnya ada Teh Alvina. Mangga Teh Alvina. Halo, perkenalkan nama saya Alvina Triana Putri dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dan yang terakhir ada Teh Fajar. Mangga Teh Fajar. Ya, halo. Perkenalkan nama saya Fajar Nurul Arifah. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Perikanan. Terima kasih banyak rekan-rekan. Selanjutnya kita akan memulai materi ini. Materi ini akan diawali oleh Teh Alvina. Kepada Teh Alvina dipersilahkan. Nah, di sini saya akan membahas tema yang akan saya bawakan, yaitu mengenai erosi dan tingkat bahaya di lahan berlereng. Next. Nah, yang pertama itu mengenai definisi erosi. Erosi merupakan peristiwa perpindahan atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami. Itu menurut Arsyad 1989. Nah, lalu selanjutnya definisi dari tingkat bahaya erosi atau TBE. Nah, ini merupakan perkiraan jumlah tanah yang hilang maksimum yang akan terjadi pada suatu lahan apabila tanaman dan tindakan konservasi tanah tidak mengalami perubahan, menurut Eva dan kawan-kawan tahun 2020. Nah, apa sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi erosi? Yang pertama itu ada topografi. Faktor topografi yang berpengaruh adalah kemiringan lereng, panjang lereng, dan bentuk lerengnya. Jadi, jika semakin curam kemiringan lereng, maka akan semakin meningkatkan jumlah dan kecepatan erosi yang terjadi. Lalu yang kedua itu tanah. Nah, tanah ini, jika tanah memiliki nilai daya tahan dan pengangkutan yang besar, maka tanah tersebut semakin mudah tererosi. Sifat-sifat tanah yang berpengaruh terhadap erosi yaitu tekstur, struktur, bahan organik, kedalaman tanah, sifat lapisan tanah, dan tingkat kesuburan tanah. Menurut Arsyad tahun 1989. Lalu selanjutnya ada iklim. Nah, faktor utama yang mempengaruhi erosi berdasarkan iklim adalah hujan. Karena hujan ini itu dapat menyebabkan terjadinya penghancuran agregat tanah dan aliran airnya akan mengikis dan mengangkut partikel-partikel yang telah hancur. Lalu selanjutnya faktor yang keempat itu ada vegetasi. Nah, vegetasi ini berpengaruh terhadap erosi karena vegetasi dapat melindungi permukaan tanah dari tumbukan hujan. Selain itu, juga dapat menahan partikel-partikel tanah melalui sistem perakarannya. Nah, sistem perakaran dapat mengurangi erosi, yaitu sistem perakaran yang luas dan padat, menurut Utomo 1994. Lalu selanjutnya itu ada manusia. Nah, manusia juga dapat mempercepat laju erosi. Nah, ketika manusia mengeksploitasi dan mengeksploitasi alam dengan cara penebangan hutan, cara bercocok tanam yang salah, dan sebagainya. Namun, manusia juga dapat menekan laju erosi, yaitu dengan cara melakukan konservasi seperti melakukan reboisasi lahan. Nah, lalu selanjutnya ini ada jenis-jenis erosi. Ini menurut Hardianto tahun 2006, jenis-jenis erosi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada erosi percikan. Nah, erosi percikan ini merupakan hasil dari percikan atau benturan air hujan secara langsung pada partikel tanah dalam keadaan basah. Lalu yang kedua itu ada erosi lembar.
Nah, erosi lembar ini terjadi karena terlepasnya tanah dari lereng dengan tebal lapisan yang tipis. Jadi, erosi ini tidak dapat terlihat oleh mata atau tidak dapat dilihat secara langsung karena perubahan permukaan tanah yang terjadi hanya dalam bentuk yang kecil. Lalu selanjutnya itu ada erosi sungai atau aliran. Erosi ini terjadi karena adanya permukaan tanggul sungai yang terkikis dan gerusan sedimen di sepanjang dasar batuan. Lalu selanjutnya ada erosi alur. Erosi alur ini terjadi karena adanya pengikisan tanah oleh aliran air yang membentuk parit atau saluran kecil. Nah, parit tersebut itu mengalami konsentrasi aliran air hujan yang akan mengikis tanah tersebut. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada erosi parit. Nah, erosi parit ini merupakan kelanjutan dari erosi alur. Nah, erosi parit ini terjadi apabila alur-alur mengalami pendangkalan yang semakin lebar dan dalam, sehingga membentuk akhirnya itu bisa terbentuk parit. Nah, gambar tersebut itu merupakan peta daerah aliran sungai Citarum Hulu yang daerahnya terdiri dari Cikapundung, Cikeruh, Cisarea, Cisangkuy, Citarik, Ciwidey, dan Saguling. Nah, untuk gambar yang ini itu merupakan sebaran wilayah erosi berat dan erosi sedang. Yaitu dapat dilihat bahwa daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiringan lereng sebesar 25-40% dan yang lebih dari 40% itu berpotensi menjadi area sumber erosi, baik itu erosi yang sangat berat dan erosi yang sedang. Nah, tabel berikut itu merupakan tabel luas dan sebaran bahaya erosi Das Citarum Hulu berdasarkan peta penggunaan lahan dari tahun 2002 menurut Edi tahun 2013. Nah, untuk yang pertama itu ada Cikapundung. Nah, Cikapundung ini memiliki luas das sebesar 21% dan memiliki erosi rata-rata sebesar 94 ton per hektar area per tahun. Artinya daerah tersebut itu memiliki tingkat bahaya erosi dengan kelas sedang. Lalu selanjutnya ada untuk daerah Cikeruh yang memiliki luas subdas sebesar 12%, memiliki erosi rata-rata sebesar 96 ton per hektar area per tahun. Nah, artinya daerah tersebut itu memiliki tingkat erosi bahaya, tingkat bahaya erosi dengan kelas sedang. Lalu selanjutnya untuk daerah Citarik itu memiliki tingkat bahaya erosi sedang, dan Cisarea memiliki tingkat bahaya erosi yang ringan. Lalu selanjutnya ada Cisangkuy itu memiliki tingkat bahaya erosi yang sedang, dan yang terakhir itu ada Ciwidey yang memiliki tingkat bahaya erosi dengan kelas sedang. Nah, dari tabel tersebut itu dapat diketahui bahwa perbedaan klasifikasi ini itu terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu perbedaan kemiringan lereng, pengolahan atau manajemen tanaman, serta konservasi lahan pada area hulu dan hilir Das Citarum. Nah, untuk perbedaan tingkat bahaya erosi juga dipengaruhi oleh jenis penyusun area hulu dan hilir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai potensi bencana di lahan berlereng Citarum Hulu. Nah, gambar tersebut merupakan skema aliran Sungai Citarum, mulai dari hulu, bermula dari Gunung Wayang. Nah, sepanjang badan Sungai Citarum itu banyak sungai-sungai yang mengalir ke badan Sungai Citarum, mulai dari Sungai Cisangkuy, Citarik, dan lainnya, dan akan bermuara di hilir, yaitu Laut Jawa. Next. Nah, gambar tersebut merupakan gambar zona-zona Citarum mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Zona wilayah Citarum Hulu itu mulai dari Gunung Wayang hingga ke ujung Saguling. Next. Nah, erosi.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, erosi pada hulu Sungai Citarum dibandingkan bagian tengah dan hilir itu termasuk erosi yang sangat tinggi. Erosi terbagi menjadi 3 tahap, mulai dari pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan. Sedimentasi pada Waduk Saguling mencapai 4,5 juta ton per tahun yang termasuk sedimentasi yang tinggi. Erosi akan mengakibatkan pendangkalan pada muka sungai. Next, longsoran. Nah, longsor merupakan pergerakan massa tanah atau batuan yang menuruni lereng yang dipengaruhi oleh gaya gravitasinya akibat terganggunya kestabilan lereng. Nah, longsoran tersebut merupakan erosi dengan volume batuan atau tanah yang relatif besar. Next. Nah, jenis-jenis longsoran. Yang pertama ada longsoran translasi. Nah, longsoran translasi itu bergeraknya massa tanah atau batuan pada bidang gelincirnya yang berbentuk rata ataupun sedikit bergelombang. Longsoran rotasi. Longsoran rotasi merupakan bergeraknya massa tanah atau batuan pada bidang gelincir yang berbentuk cekungan. Nah, pergerakan blok. Pergerakan blok merupakan bergeraknya batuan pada bidang gelincir yang berbentuk rata. Nah, pergerakan blok ini termasuk longsoran translasi yang massa yang bergerak itu blok batuan. Runtuhan batu. Runtuhan batu merupakan runtuhan sejumlah besar batuan yang bergerak ke bawah secara jatuh bebas. Biasanya ini terjadi pada lereng yang terjal ataupun batuan yang menggantung. Rayapan tanah. Rayapan tanah merupakan jenis gerakan tanah yang sangat lambat. Nah, rayapan tanah ini sulit untuk diidentifikasi. Biasanya rayapan tanah akan mengakibatkan miringnya tiang listrik ataupun miringnya rumah-rumah. Yang keenam, aliran bahan rombakan. Gerakan tanah ini terjadi karena tanah bergerak yang didorong oleh aliran air. Faktor-faktor yang mengontrol gerakan tanah ataupun longsoran. Yang pertama, kemiringan lereng. Semakin tinggi kemiringan lereng, maka akan meningkatkan potensi longsor yang semakin tinggi. Yang kedua, kondisi hidrologi pada lereng. Nah, kondisi hidrologi yang dimaksud di sini adalah merupakan dalamnya muka air tanah dan arah aliran tanah tersebut. Iklim dan curah hujan seperti yang kita ketahui pada musim penghujan maka akan mengakibatkan tingginya potensinya longsor. Kondisi geologi. Kondisi geologi yang dimaksud di sini merupakan kondisi seperti kekar, sesar, retakan-retakan pada tanah. Nah, kemudian tanah atau batuan penyusun lereng. Tanah atau batuan penyusun lereng di sini maksudnya tanah yang mudah lapuk ataupun batuan yang kompak begitu. Selanjutnya, banjir. Banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Nah, banjir ini terjadi karena volume air pada suatu badan sungai tidak dapat menampung lagi air tersebut. Selanjutnya, penyebab terjadinya banjir. Yang pertama, beralihnya daerah kawasan lindung hutan, sehingga daerah resapan akan semakin berkurang. Pencemaran limbah terhadap sungai, tingkat pengambilan air tanah di luar kendali yang menyebabkan penurunan muka tanah. Nah, maksudnya ini pengambilan air tanah yang di luar kendali ataupun berlebihan. Nah, ketika kita mengambil air tanah yang tidak seimbang dengan pengisian air tanah tersebut, maka kepadatan rongga-rongga pada lapisan tanah tersebut akan semakin berkurang sehingga ketika diisi kembali maka volume air yang ditampung akan semakin sedikit dan itu akan menyebabkan volume airnya tidak sama seperti semulanya ketika diisi begitu. Curah hujan yang tinggi dan erosi dan sedimentasi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Erosi akan menyebabkan pendangkalan sungai, sehingga volume yang dapat ditampung juga akan semakin sedikit. Sekarang saya, Willis, akan menjelaskan tentang mitigasi erosi dan di lahan belereng. Nah, mitigasi secara umum diartikan sebagai segala tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana, yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya bencana.
Carter dan Nick pada tahun 1991 membagi kegiatan mitigasi bencana ini jadi dua, yaitu struktural dan non-struktural. Nah, hasil pengamatan di lapangan terhadap program mitigasi bencana ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari mitigasi non-struktural. Yang pertama ini adalah melakukan penanaman pohon pada area yang gundul dan berlereng, curam. Memasang papan peringatan longsor ini sangatlah penting karena untuk mencegah para masyarakat yang ada di daerah tersebut terkena dampak dari daerah yang rawan longsor tersebut. Yang kedua ini penanaman pohon, seperti tadi saya sudah bilang, penanaman pohon pada area yang gundul dan berlereng, curam. Nah, penanaman pohonnya ini dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong dan biasanya dengan bantuan bibit dari pemerintah. Nah, yang ketiga, membangun tempat-tempat evakuasi. Nah, mungkin masyarakat bingung untuk tempat evakuasi harus besar atau gimana. Nah, di sini masyarakat tuh bisa memanfaatkan masjid, balai desa, atau sekolah sebagai tempat evakuasi untuk sementara. Nah, yang kedua ini ada mitigasi secara struktural. Yang pertama ada membangun jalan dengan konstruksi beton atau bronjong kawat dan membangun saluran air dan memperkuat lereng di sisi kanan kiri jalan dengan material beton. Nah, pembangunan fasilitas umum tersebut dilakukan secara bergotong royong juga, dan biasanya pembiayaan dilakukan secara swadaya dengan bantuan pemerintah setempat tentunya. Yang kedua ada pembangunan pos kesehatan. Pembangunan pos kesehatan di lokasi rawan longsor ini sangat penting agar korban longsor dapat segera tertolong. Jika memang rumah sakit sangat jauh dari daerah tersebut. Nah, di sini ada peringatan dini tanah longsor. Teknik peringatan dini dalam memitigasi tanah longsor secara umum dapat diketahui sebagai berikut. Nah, dan disesuaikan dengan jenis potensi tanah longsor yang ada. Yang pertama, adanya retakan-retakan tanah pada lahan. Dalam lahan pertanian, hutan, kebun maupun pemukiman, atau mungkin jalan yang cenderung semakin besar. Dengan mudah kita bisa melihat secara visualnya. Ya, yang kedua adanya penggelembungan atau amblesan pada jalan aspal. Nah, itu peringatan dini tanah longsor seperti itu yang bisa kita lihat secara langsung. Yang ketiga ada pemasangan penakar hujan di sekitar daerah rawan tanah longsor. Apabila curah hujan kumulatif secara berurutan selama 2 hari melebihi 200 mm, sedangkan hari ketiga masih nampak terlihat akan terjadi hujan, maka masyarakat harus waspada. Yang keempat, adanya rembesan air pada kaki lereng, tebing jalan, tebing halaman rumah, atau aliran rembesannya itu lebih besar daripada sebelumnya. Mau nambahin lagi dikit ya, sebelum diselesain. Jadi di peringatan dini tanah longsor tadi itu juga ada perubahan penutupan lahan dari hutan ke non-hutan misalnya, pada lereng curam dan kedalaman lapisan tanah sedang. Lalu ada pemotongan tebing untuk jalan biasanya, dan atau perumahan pada lahan berlereng curam dan lapisan tanah dalam. Nah, mungkin itu tuh dilakukan karena adanya potensi bencana longsor yang sudah dalam keadaan sangat bahaya lah, maksudnya sangat berpotensi di daerah tersebut. Nah, jadi masyarakat bisa meminimalisir dampak buruk dari bencana tersebut dari melihat semua potensi tadi yang sudah saya jelaskan, peringatan dini tanah longsor seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya dari Ilham. Oke, terima kasih banyak Kang Willis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengaruh pola rotasi tanaman terhadap perbaikan sifat tanah. Next. Oke, apa itu rotasi tanaman? Rotasi tanaman adalah praktik penanaman berbagai jenis tanaman secara bergiliran di satu tanah lahan. Rotasi tanaman itu diketahui memiliki banyak manfaat untuk tanah. Tujuan dari rotasi tanaman adalah mencegah terakumulasinya patogen dan hama yang sering menyerang satu spesies saja. Rotasi tanaman juga meningkatkan kualitas struktur tanah dan mempertahankan kesuburan dengan melakukan pergantian antara tanaman berakar dengan tanaman berakar dangkal. Oke, di sini ada pola dari rotasi tanaman. Mungkin di sini rekan tani bertanya mengapa para petani harus melakukan rotasi tanaman. Salah satu rekan tani di Grobogan berkata bahwa rotasi tanaman dipilih di Kabupaten Grobogan karena memiliki banyak manfaat. Di antaranya dapat meningkatkan kesuburan tanah, memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar, dan mampu memutus siklus hama dan penyakit pada tanaman. Lalu pada pola rotasi tanaman ini biasa disebut dengan KDBU atau kacang, daun, buah, umbi.
Kacang-kacangan. Tanaman jenis kacang-kacangan ini memiliki keunggulan dari segi perakarannya. Artinya, akar tanaman kacang-kacangan jenis tertentu mampu mengikat unsur nitrogen dengan akarnya. Keberadaan unsur nitrogen dalam tanah akan menyuburkan tanah dan memacu pertumbuhan vegetatif tanaman yang ditanam pada tanah yang kaya nitrogen tersebut. Untuk itulah, petani senantiasa mengetahui bahwa lahan bekas tanaman kacang akan subur bila tanami tanaman apapun setelahnya. Rekan tani bisa mencoba menanam kacang tanah terlebih dahulu. Setelah dari kacang tanah, kita bisa masuk ke daun-daunan. Daun-daunan dimaksud adalah komunitas tanaman yang akan dipanen daunnya, yang bagaimana sebagian besar adalah sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, kausin, kubis, sawi, dan lain-lain. Pertumbuhan daun dan batang lebih identik dengan pertumbuhan vegetatif yang banyak memerlukan unsur nitrogen. Dengan menempatkan urutan tanaman sayuran atau daun-daunan setelah tanaman kacang-kacangan, tentunya nitrogen yang telah dihasilkan oleh kacang-kacangan bermanfaat baik bagi daun-daunan. Tanaman sayur daun akan merespon cepat dengan menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Itulah alasan mengapa tanaman sayuran lebih bagus ditanam setelah tanaman kacang-kacangnya. Setelah tanaman kacang-kacangan dan daun-daunan, ada tanaman buah atau buah-buahan. Tanaman buah memiliki karakteristik yang sedikit berbeda, di mana ketika masuk ke fase generatif, maka ia tidak membutuhkan unsur nitrogen terlalu banyak. Karena kalau sampai kelebihan unsur nitrogen, justru tanaman buah-buahan itu akan jelek atau mungkin bisa gagal. Pada saat berbunga, tanaman buah lebih membutuhkan unsur fosfat, dan saat berbuah, tanaman buah lebih banyak membutuhkan unsur kalium. Untuk itu, tanaman buah seperti melon, semangka, timun, dan lain-lain lebih cocok ditanam setelah sayur-sayuran. Terakhir ada umbi-umbian. Tanaman umbi-umbian seperti ubi, singkong, kentang, bengkoang, talas, dan lain-lain tanaman yang paling rakus menyerap unsur hara. Tanah yang ditanami jenis umbi-umbi ini akan langsung mengalami penurunan kadar unsur hara secara signifikan sehingga kurang subur. Untuk itu, tanaman jenis umbi-umbian sebaiknya ditanam pada urutan terakhir. Dan setelah ditanami kacang-kacangan setelah itu ditanami kacang-kacangan untuk mengembalikan unsur hara pada tanah tersebut. Walaupun rotasi tanaman ini bermanfaat baik, tapi tetap ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan tani. Antara lain adalah kaidah-kaidah lain seperti jenis tanaman, lalu dataran rendah ataupun dataran tinggi. Semisal rekan tani menanam buncis di dataran rendah, tentu akan gagal jika menggunakan benih buncis yang tidak khusus dataran rendah. Jadi jangan pernah rekan tani lupakan kaidah-kaidah lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Fajar. Terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih pada Kang Ilham. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peranan olah tanah konservasi atau OTK sebagai upaya pencegahan erosi pada lahan berlereng. Nah, OTK merupakan cara penyiapan lahan yang menyisakan sisa tanaman di atas permukaan tanah sebagai mulsa dengan tujuan untuk mengurangi erosi dan penguapan air dari permukaan tanah. Nah, ini menurut Rahman et al. Tahun 2004. Nah, kalau bisa didefinisikan bahwa OTK ini merupakan suatu cara pengolahan tanah yang memiliki tujuan. Tujuannya apa? Untuk menyiapkan lahan agar tanaman dapat tumbuh dan berproduksi secara optimum. Namun, tetap memperhatikan aspek konservasi tanah dan juga air. Nah, olah tanah ini juga memiliki ciri-ciri gitu, ataupun dicirikan dengan yang pertama adalah berkurangnya pembongkaran atau pembalikan tanah, lalu penggunaan sisa tanaman yang dimana sisa tanaman ini digunakan sebagai mulsa, dan kadang-kadang disertai dengan penggunaan herbisida untuk menekan pertumbuhan gulma atau tanaman pengganggu lainnya. Selain itu, olah tanah konservasi ini memiliki peranan, di mana peranan yang pertama itu adalah peranannya itu memiliki peranan untuk mengurangi erosi dan juga penguapan air dari permukaan tanah. Yang pertama itu ada keberadaan sisa tanaman dalam jumlah yang memadai di permukaan tanah, lalu adanya kondisi permukaan tanah yang kasar atau bersarang, berbongkah, dan juga bergulut. Dan yang ketiga adalah adanya kombinasi dari keduanya. Nah, dari penerapan olah tanah konservasi ini memiliki kelebihan, contohnya pada saat penyiapan lahan, kelebihan yang pertama adalah menghemat tenaga dan waktu, lalu meningkatkan kandungan bahan organik tanah, meningkatkan ketersediaan air di dalam tanah, lalu memperbaiki kegemburan tanah, dan meningkatkan porositas tanah, lalu yang terpenting adalah dapat mengurangi erosi tanah, dan memperbaiki kualitas air, dan yang terakhir adalah meningkatkan kandungan fauna dalam tanah, seperti itu. Dan
Di sini merupakan beberapa rujukan ataupun referensi yang kami gunakan untuk penyampaian materi penyuluhan. Sebelumnya sekian dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Mohon maaf bila kami ada salah-salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.